Nyiur melambai di tepi pantai, semilir angin segarkan raga. Bagian pertama sudah selesai, sekarang lanjut bagian 2. Menu-menu si Apik. Ya, kita telah membuat akun di Wirahayu Cantik yang saya buat, kemudian juga sudah mendaftarkan badan usaha kita yang kita beri nama fotokopi berkah, ya, PES. Selanjutnya kita akan klik ya fotokopi berkah. Kemudian akan ada sapaan dari si Apik. Halo, Wirahayu Cantik. Selamat datang di si Apik. Ayo kita mulai usaha kita hari ini. Ya, kita akan mengeksplor ya menu-menu apa yang ada di si Apik ya. Kita mulai dari menu data. Kita klik data. Ya. Kemudian ya data yang ada di si Apik ada data jasa, kategori jasa, mata uang, data pelanggan, data pemasok, data bank, data aset lain, ada data kas falas, data pemberi pinjaman, data bank pemberi pinjaman, kemudian ada data beban lain. Kemudian ada data saldo awal. Ya, kalau boleh saya ceritakan sedikit ya, data jasa ini adalah untuk kita mengisikan ya atau kita mendata ya jasa daftar jasa yang diperdagangkan atau dijual kepada pelanggan ya nanti kita buat ya. Kemudian data kategori jasa ini adalah daftar kategori yang digunakan untuk pengelompokan barang yang diperjualbelikan ya kategorinya. Kemudian data mata uang ini daftar mata uang yang dipergunakan untuk kegiatan operasional. Data pelanggan yaitu daftar pihak yang membeli barang atau jasa. Data pemasok, daftar pihak yang menjual barang atau jasa. Data bank adalah daftar bank yang digunakan untuk transaksi pemasukan dan pengeluaran. Data aset yaitu daftar aset tetap atau tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional. Data aset lain yaitu daftar aset lain yang digunakan untuk kegiatan operasional. Selanjutnya data falas yaitu kas. Data kas falas yaitu kas yang dimiliki badan usaha yang berbentuk valuta asing. Data pemberi pinjaman yaitu nanti berisi daftar pemberi pinjaman yang digunakan untuk transaksi utang non-bank. Data bank pemberi pinjaman ini berisi ya nanti kita isi untuk daftar bank pemberi pinjaman yang digunakan untuk utang bank. Ya. Data beban lain yaitu daftar beban lain yang digunakan untuk transaksi. Kemudian saldo awal adalah saldo yang digunakan yang sudah ada pada saat dimulainya pencatatan transaksi keuangan. Misalnya usahanya sudah dimulai dari tahun yang lalu, tahun sebelumnya, tetapi baru dibuat pembukuan tahun ini. Maka kita perlu mengisi data saldo awal per tanggal hari ini. Ya. Selanjutnya kita akan melihat data atau menu transaksi. Apa saja yang tersedia di menu transaksi? Di sini ada transaksi dikategorikan menjadi dua, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Ya. Kita explore yang penerimaan dulu. Ya. Di menu penerimaan ada menu penjualan, kemudian ada utang, penerimaan dari utang berarti ya. Kemudian atau langsung kita lihat penjualan itu adalah untuk apa? Transaksi menjual barang atau produk baik secara tunai maupun kredit.
Yang kedua, ada menu utang, yaitu pinjaman dana dari kreditur, baik bank, badan usaha, maupun perorangan. Modal, yaitu uang dan barang yang diserahkan oleh pemilik badan usaha sebagai modal. Nanti kalau menginput pakai menu ini. Penghasilan lain yaitu penghasilan selain dari penjualan, seperti dari bunga, keuntungan, dan keuntungan penjualan aset tetap. Kita lanjut yang penerimaan dulu. Ya, ada penerimaan berupa penarikan dari bank. Ini untuk mencatat penerimaan yang berasal dari penarikan bank, seperti giro, tabungan, dan deposito. Kemudian ada pendapatan diterima di muka, yaitu untuk mencatat pendapatan yang diterima di awal atas sejumlah pendapatan tertentu untuk keperluan periode mendatang. Demikian menu-menu penerimaan. Selanjutnya kita akan melihat menu pengeluaran. Di sini ada kewajiban, yaitu untuk mencatat sesuatu yang harus dilunasi dan dipenuhi yang terkait dengan pihak lain. Kemudian pengeluaran pembelian aset, yaitu untuk mencatat pengeluaran terkait dengan pembelian aset tetap maupun aset non-tetap. Untuk pengeluaran beban, yaitu untuk mencatat beban yang harus dibayar badan usaha terkait dengan kegiatan usahanya. Ada penghapusan piutang, yaitu untuk mencatat penghapusan piutang, penghapusan utang pelanggan, ya, karena kondisi-kondisi tertentu yang telah disetujui oleh pemilik usaha, ya, atau manajemennya. Selanjutnya ada pengeluaran berupa setoran ke bank, yaitu berupa kita setor uang tunai ke bank, ya, ke tabungan, ya, biasa misalnya. Kemudian ada pengeluaran berupa penarikan modal, yaitu penarikan modal dari pemilik usaha, ya, refill, ya. Kemudian ada pemindahan saldo rekening, yaitu memindahkan kalau ada dua rekening dari satu rekening ke rekening yang lain. Kemudian ada beban dibayar di muka, ya. Jadi pengeluaran berupa beban yang dibayarkan di awal atas sejumlah untuk beberapa periode, ya. Misalkan membayar sewa untuk 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan. Nah, demikian menu transaksi, ya. Ada penerimaan, ada pengeluaran. Selanjutnya menu laporan, apa saja isinya, kita klik di laporan. Nah, di sini ada si Apik menyediakan laporan posisi keuangan. Ada laporan rincian, ya, berupa rincian pos keuangan, kemudian laporan laba rugi, laporan arus kas, ya, ada laporan histori transaksi. Ini adalah untuk mencatat transaksi-transaksi apa saja yang sudah dicatat. Ya, nanti di kliknya di laporan histori transaksi. Ada laporan kinerja keuangan berupa rincian kinerja keuangan. Ada laporan tren, ini adalah laporan dari bulan ke bulan, ya, dari periode ke periode. Kemudian laporan analisis beban usaha tahunan, nanti berisi struktur bebannya apa saja, ya, beban-beban usahanya apa saja. Selanjutnya kita lihat menu pengaturan, di dalamnya ada untuk membackup data yang sudah ada, kemudian untuk merestore, ya, data hasil backup, kemudian kita restore, ya. Selanjutnya ada daftar user untuk mengunculkan user-user, ya, atau menambah user, ya, termasuk mengatur kewenangannya apa, ada di menu daftar user. Ada menu info aplikasi terkait dengan si Apik, dan ada info perusahaan terkait dengan data-data perusahaan. Diklik di sini, termasuk kalau mau mengedit data perusahaan di info perusahaan. Jika mengantuk, minumlah kopi yang nikmat, seduh sendiri. Tuhan inginkan mahir akuntansi, ikuti terus video kami. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.